1, 2, 3, come on! Good morning, children, wherever you are. Happy Sunday to all of you. Miss hope that everyone are stay healthy, stay happy, and always rejoice. Always feels happy wherever you are, whatever you're facing right now. Maybe you are facing some difficulties in your school, or maybe you miss playing with your friends, but now we want to gather again every Sunday to attend our Sunday school. So everyone, please be ready. Before we start, we want to pray first to open our Sunday school this morning. Okay? Now fold your hands and close your eyes. Let's pray together. Dear Heavenly Father, we thank you for this beautiful morning that we can gather again in your presence, Lord. Even though we are at home, we are very grateful to welcome this day, the day that you have made for us. So we will rejoice and be glad in it. Please be with us, Lord, through this time, our Sunday school this morning. May you bless the teachers and also all the children wherever they are. May we can feel the joy and happiness in our hearts, so we can feel and we can praise you with our whole heart. Thank you, Lord Jesus. Only in your name we want to open our Sunday school meeting this morning, and we praise your name. In Jesus' name we pray. Amen. Yes, now it's time for us to praise the Lord. Are you ready? Can you give me your best smile, so I know that you are ready, and Jesus also know that you are ready, because wherever you are, Jesus see you. Okay, so don't give a sad face or sleepy face. Okay, we have to be joyful, because this is the day that the Lord has made, and all of us will rejoice and be glad in it. Be ready, we sing this song. Okay, you can clap your hands. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. We sing once again. This is the day, more powerful. Okay? Give the best smile. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. Rejoice, rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice, say rejoice. Rejoice in the Lord. Celebrate
Rejoice in the Lord. Sing it, rejoice. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Let everybody say, rejoice. Yes. Very good. Thank you, children. But we still want to praise the Lord, yeah? It's you can feel the happy feelings, right? The joyful feelings. So we will not stop. We will continue to praise Lord, to sing another song. This song is My Life Is in You, Lord. I know that all of you know this song, right? So we will sing this song and we will do the movement together, okay? Okay. Yeah. So, is there anyone feel sleepy? No? No, yeah? If you feel sleepy, you can stand up, move your body, follow me to do the movement, okay? So you will not feel sleepy anymore. So you will be ready to hear the word of God, okay? Okay, let's start. My life is in you, Lord. Say, my life is in you. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. It's in you. It's in you. My life is in you, Lord. My strength
children? And after this, before we going to listen to the sermon, we will collect our offering first. Yeah, you can collect the offering by transfer it to the account below. Here, you can see the account. You can tell your mom or your dad to transfer the offering to the church account. Okay, so for collecting offerings, we will sing, "We Bring the Sacrifice of Praise." For those who don't know the song is very easy. Okay, you just follow. Yeah, you just follow, and we will try to sing it more joyful than before. Okay, are you ready? Ready. We bring the sacrifice of praise. You can move your hands, you can move your body, okay? Be spiritful, be joyful. The sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. And we offer up to you the sacrifices of praise. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. And we offer up to you the sacrifices of praise. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. And we offer up to you the sacrifices of praise. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. And we offer up to you the sacrifices of praise. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. And we offer up to you the sacrifices of praise. The sacrifices of praise. Yes, thank you very much, children, to singing with Miss. I hope you will feel more spiritful, yeah? So you are ready to listen to God's word. Okay, before we go to the sermon, let us pray for our offering and also for our hearts, so we can prepare our hearts to listen to God's word. Now fold your hands again, and let's pray. Dear Heavenly Father, again we come to you to give our thanks and praise for all the wonderful things that you have done in our life. Thank you, Lord, for all the children that can be gathered this morning to praise you and to worship you. We pray for those who hasn't joined us. May you also remind them to always remember that this is the day that you have made, and we come to you to learn about your words. Please bless the teachers that will deliver your words. May all the words that come from her mouth can be blessings, and the children can understand, and they can remember and always do everything according to your will, according to your word. And also please bless the offering, bless those who have given the offerings. We thank you, Lord. May this offering can be blessings also for everyone.
and also for the church. Thank you, Lord Jesus. We want to surrender everything into your hand from this time on. Only in your name we pray. Amen. Bye, children. Hope you have a good time and make sure that you listen carefully to the sermon, okay? Bye. Hi, good morning everyone. How are you? I hope you are fine. We meet again in the last day of February. Please sit properly and don't forget your Bible. Before we listen to the Word of God, let us pray. Lord Jesus, we come before you to bow down, to worship and to glorify your name. Thank you for this morning. Thank you for your word. Help us, Lord, to understand and to know your words, and we will be the doers of your word. We surrender this time to you. In Jesus' name we pray. Amen. Pada hari ini kita akan membahas firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Adik-adik membuka dalam Perjanjian Baru. Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Dia bersama istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengarkan hal itu. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca pada hari ini. Bulan depan, bulan Maret, kita akan memperingati Paskah, Passover. Kita akan memperingati kematian dan kebangkitan Yesus. Sesudah Yesus bangkit pada hari yang ketiga, murid-murid Yesus berkumpul bersama-sama. Mereka disebut adalah early church. Ini adalah gereja mula-mula. Mereka berkumpul bersama-sama untuk bersekutu, saling menguatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lain. Jemaat ini senang berbagi. Jika mereka menjual tanah mereka, tanah yang dijual hasilnya akan dipersembahkan kepada gereja Tuhan untuk dipergunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkannya. Pada saat itu, pengikut dan murid-murid Tuhan Yesus mengalami kehidupan
yang tidak mengenakan. Mereka ditekan, mereka ditindas, dan mereka hidup dalam kekurangan, sehingga mereka memerlukan satu dengan yang lain, saling mendukung dan saling memberkati. Nah, pada masa itu ada seorang keluarga, yaitu Ananias dan istrinya Safira. Mereka hidup dalam kecukupan. Mereka mempunyai sebidang tanah dan mereka berencana akan menjual tanah mereka dan mereka akan mempersembahkan kepada rasul agar dipakai untuk melayani Tuhan. Sesudah tanah itu dijual, Ananias dan Safira mereka berencana dan mereka merencanakan sesuatu yang tidak baik. Hasil penjualan daripada tanah itu, hasil penjualan tanah itu tidak mereka persembahkan seluruhnya kepada para rasul. Mereka mengambil sebagian daripada hasil penjualan sebidang tanah. Mereka mengambil sebagian daripada dana ini dan mereka simpan, dan sisa sebagian lagi mereka persembahkan kepada para rasul. Mereka sepakat untuk melakukan hal ini, Ananias dan Safira. Ananias pergi memasuki tempat ibadah. Mereka bertemu dengan banyak teman-temannya. Dan Ananias bertemu dengan Petrus. Ananias mempersembahkan persembahan ini di hadapan Petrus. Ananias berkata, ini hasil penjualan tanah. Dan Petrus bertanya, apakah ini hasil daripada penjualan sebidang tanahmu? Ananias menjawab, ya, ini adalah hasil penjualan daripada sebidang tanah kami. Petrus berkata, mengapa engkau dikuasai oleh iblis, Ananias? Engkau telah menahan sebagian daripada dana ini dan engkau berdusta kepada Roh Kudus. Ananias tidak dapat menjawab sepatah kata pun. Akhirnya Ananias rebah ke tanah. Dia jatuh dan dia langsung mati pada saat itu. Orang-orang merasa takut. Kenapa Petrus dapat mengetahui hal ini? Dan anak muda masuk mengafani mayat daripada Ananias. Dan mayat ini diusung keluar lalu dikuburkan. Kira-kira 3 jam berikutnya, istri daripada Ananias datang masuk kepada ruang ibadah. Dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan dia tidak tahu. Dia masuk, dia bertemu dengan teman-temannya. Dan akhirnya dia bertemu dengan Rasul Petrus. Petrus bertanya kepada Safira, apakah kamu menjual sebidang tanahmu sebegini? Safira menjawab, ya, kami menjual sebegitu. Akhirnya Petrus berkata, kalian berdua sudah sepakat mendukai Roh Kudus. Kalian sudah menjual tanah ini. Hasilnya adalah sebegini. Dan ternyata kalian mengambil sebagian dan mempersembahkan yang ini kepada Tuhan. Dan Safira juga tidak dapat menjawab. Dalam seketika itu juga Safira jatuh rebah ke tanah. Dan dia pada saat itu langsung mati. Dan
anak-anak muda yang ada di sekitar situ, yang baru pulang dari penguburan suaminya, masuk. Dan mereka membawa mayat daripada Safira yang sudah dikafani, dibawa, diusung keluar dan dikuburkan di samping suaminya. Orang-orang di sekelilingnya merasa takut. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Dan kita melihat di sini bahwa Safira dan Ananias sudah mendukakan Roh Kudus. Mereka menjual sebidang tanah mereka dan mereka mengambil sebagian dan mereka memberikan sisanya kepada Rasul Petrus. Dosa dan penghukuman kepada Ananias dan Safira karena berdusta kepada Roh Kudus. Dia tewas seketika itu. Hatinya tidak lurus di hadapan Tuhan. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran Ananias dan Safira. Tuhan mengetahui. Dan kita lihat di sini, dengan melakukan kebohongan seperti ini, Ananias dan Safira akan menyombongkan dirinya bahwa dia adalah keluarga yang dermawan, agar mereka dihormati dan dapat dihargai oleh semua jemaat yang ada di rumah ibadah itu. Ananias dan Safira mempunyai latar belakang keinginan yang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Akibat kebohongan dari Ananias dan Safira, Tuhan menghukum mereka. Mereka mati saat itu juga. Adik-adik, Miss berkata, kebohongan akan selalu membawa akibat buruk bagi siapapun yang melakukannya. Pasti mengakibatkan hal yang buruk akan terjadi. Maka jangan sekali-kali melakukan kebohongan, apalagi menjadikan itu sebagai suatu kebiasaan dalam kehidupan kita. Kejujuran memang mahal harganya. Mahal sekali harganya. Jika adik-adik menerima uang untuk dibayar untuk uang sekolah atau untuk uang untuk membeli buku, mungkin mama dan papa memberikan uang yang lebih daripada yang harus dibayar ke sekolah atau untuk buku yang akan kita beli. Sesudah kita membayar ke sekolah, mama kita akan bertanya, mana sisa daripada uang yang telah mama kasih? Kita langsung menjawab, Ma, tadi di sekolah ada anak-anak yang gak dapat makan. Ada orang minta-minta yang memerlukan uang. Saya memberikan uang ini kepada mereka. Ternyata uang itu disimpan dan dapat dipergunakan untuk hal yang lain. Dia sudah berbohong kepada orang tuanya. Nah, adik-adik, janganlah kita berbohong kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, atau terlebih kita berbohong kepada Roh Kudus atau Tuhan. Kita diingatkan pada hari ini agar kita tidak berbohong. Kejujuran itu memang mahal, adik-adik. Karena itu, biarlah hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, kitab Amsal 20 ayat 11 mengatakan, anak-anak pun dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Dari masa kecil kita sudah dapat melihat apakah anak-anak ini jujur atau bersih. Jika dari kecil
kita mempunyai kebiasaan untuk jujur di hadapan Tuhan. Sampai kita nanti dewasa, kita akan dipakai Tuhan untuk melayaninya. Karena itu, jika adik-adik sering melakukan kebohongan kepada orang tua dan kepada teman-teman, pada hari ini kita datang di hadapan hadirat Tuhan. Kita menyadari, kita menyesal, kita mengakui kesalahan kita. Kita datang kepada Yesus. Kita bertekad dan berjanji untuk tidak melakukan kebohongan lagi. Dan kita bertindak dengan iman bahwa kita memohon Roh Kudus untuk menguatkan dan menolong kita agar kita kuat, sehingga kita tidak lagi berbohong. Karena berbohong itu memberikan konsekuensi yang buruk bagi kita yang melakukannya. Biarlah Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya menguatkan kita agar kita tidak berbohong, tetapi kita berlaku jujur sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kami. Selama ini kami sering berbohong. Ampuni kami Tuhan. Kami menyesal. Kami mengakui dosa kami di hadapan Tuhan. Kami mau datang ke hadapan Tuhan untuk berserah, untuk memohon, untuk Tuhan memberikan pengampunan kepada kami. Dan Tuhan memberikan kami Roh Kudus-Mu untuk kami dapat berlaku adil dan berlaku baik dan berlaku jujur di hadapan-Mu. Dan kami berjanji untuk melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Mari Roh Kudus, tolonglah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan demi nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Mari kita sama-sama berdoa the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those trespassers, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For Thy is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Thank you. God bless you. Bye-bye. Stay healthy and stay healthy. See you next week. Bye-bye. God bless you.